Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, surah Al-Fatihah adalah surat yang menjadi salah satu rukun dalam sholat, sehingga sangat wajib diketahui dan dihafalkan oleh setiap muslim. Surah Al-Fatihah juga merupakan surat yang paling pertama dalam Al-Quran. Namun tahukah Anda bagaimana sejarah turunnya surah Al-Fatihah yang diutamakan ini? Surah Al-Fatihah bukanlah surat yang pertama kali diturunkan, meskipun surat ini letaknya berada di urutan paling pertama dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah diturunkan di Mekah. Turunnya surah Al-Fatihah begitu dramatis. Diceritakan bahwa ketika surah ini turun, iblis terbaring kesakitan sehingga para anak buahnya mengunjunginya. Setan-setan begitu penasaran, ada apa gerangan rajanya mengalami demikian. Ketika para setan datang menjenguk iblis, iblis berkata, "Kalian tidak usah jenguk saya. Saya ini bukan sakit fisik, tapi saya sakit karena turun sebuah surat yang ketika surat-surat itu dilapaskan pasti akan selamat dari neraka. Padahal misi terbesar kita adalah semua manusia masuk neraka, dan sekarang mereka punya tamengnya." Jadi cita-cita iblis adalah membuat manusia masuk ke dalam neraka, dan salah satu tameng untuk menggagalkan cita-cita tersebut adalah membaca surah Al-Fatihah. Betapa beruntungnya kita bisa hafal surah tersebut. Ditakdirkan hafal membaca dan bahkan sering mendengarnya. Bagaimana seandainya kita bernasib baik menjadi seseorang yang bahkan membaca saja tidak bisa? Lalu bagaimana dengan iblis dan setan supaya cita-cita tersebut tetap berjalan dan sukses? Iblis berkata, "Kita akan membuat manusia lupa sehingga mereka tidak bisa membaca lagi, karena ketika mereka membacanya, kita pasti keok atau kalah." Jadi ketika kita jarang membaca surah Al-Fatihah, berarti itu adalah sebagian kemenangan dari iblis. Sedangkan umat muslim, siapa dan di mana yang tidak hafal dan tahu dengan surah Al-Fatihah? Bagaimana iblis bisa menghentikan kita dan membuat kita lupa untuk membaca surah Al-Fatihah? Ada korelasi penting antara surah Al-Fatihah dan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak dikatakan sholat seseorang jika tanpa surah Al-Fatihah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam sabda lain, Rasulullah mengatakan yang artinya, "Barang siapa yang sholat tidak membaca Ummul Quran atau surah Al-Fatihah, maka sholatnya pincang." Hadis riwayat Muslim. Jadi surah Al-Fatihah menjadi salah satu rukun yang wajib dilakukan di dalam sholat, baik sholat fardu maupun sholat lainnya. Ada sebanyak 17 kali surah Al-Fatihah yang wajib kita baca setiap harinya, yaitu di dalam setiap rakaat dalam sholat, duhur 4 kali, asar 4 kali, dan seterusnya. Sholat itu cuma sebentar, besok kita mati berarti selesai. Di kalangan para pencipta sholat bukan tentang kewajiban, tetapi tentang kenyamanan. Bacaan-bacaan yang di dalamnya ditakdirkan begitu sangat mudah untuk dihafal siapa saja, manusia normal, manusia disabilitas, anak kecil maupun orang tua. Tapi juga bukan tentang siapa yang paling hafal, tapi tentang siapa yang gembira melakukannya. Menurut Al-Qurtubi, surah Al-Fatihah memiliki 12 nama, yaitu Fatihatul Kitab, induk Alkitab; Al-Salah, salat atau doa; Ummul Kitab, induk Al-Quran; Al-Mathani, berulang-ulang; Asy-Syifa, penawar, obat atau penyembuh; Al-Quranul Azim, Al-Quran yang agung; Ar-Ruqyah, ruqyah;
Al-Asas, pondasi. Al-Wafiyah, yang menyeluruh atau komprehensif. Al-Kafiyah, yang sempurna. Dan Al-Fatihah, pembuka. Sebegitu hebatnya surah Al-Fatihah ini, Rasulullah SAW bersabda, "Di dalam surah Al-Fatihah terdapat obat untuk segala penyakit." Begitu banyak maziyah atau kelebihan di dalam surah Al-Fatihah, dan semoga kita selalu senang mengamalkannya. Surah Al-Fatihah diturunkan sebagai inti dari seluruh ajaran dalam Islam. Maka dari itu, surah ini pun diletakkan di awal urutan surat dalam Al-Quran.